Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian Siramatullah dari Mesin Tirta. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit info tentang motor bakar. Jadi, apa itu pengertian dari motor bakar? Motor bakar adalah mesin kalor atau mesin konversi energi yang mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi mekanik berupa kerja. Nah, adapun prinsipnya, yaitu motor bakar menggunakan beberapa silinder yang di dalamnya terdapat torak yang bergerak translasi bolak-balik. Nah, di dalam silinder itulah terjadi pembakaran antara bahan bakar dengan oksigen dari udara. Nah, gas pembakaran yang dihasilkan oleh proses tersebut mampu menggerakkan torak yang dihubungkan dengan poros engkol oleh batang penghubung atau batang penggerak. Nah, gerak translasi torak tadi menyebabkan gerak toras rotasi pada poros engkol dan sebaliknya. Nah, berdasarkan langkah kerjanya motor bakar itu dibedakan menjadi 4 langkah dan motor bakar 2 langkah. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan langkah kerja dari motor bakar 4 langkah. Nah, pada motor bakar 4 langkah, setiap satu siklus kerja memerlukan 4 kali langkah torak atau 2 kali putaran poros. Nah, yang pertama yaitu langkah isap adalah torak bergerak dari posisi tema ke tembe dengan katup isap terbuka dan katup buang tertutup. Karena gerakan torak tersebut, maka campuran udara dengan bahan bakar pada motor bensin atau udara saja pada motor diesel akan terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Yang kedua itu langkah kompresi adalah torak bergerak dari posisi tembe ke tema dengan katup isap dan katup buang tertutup sehingga terjadi proses kompresi yang mengakibatkan tekanan dan temperatur di silinder naik. Yang ketiga itu langkah ekspansi. Nah, sebelum posisi torak mencapai tema pada langkah kompresi, pada motor bensin busi dinyalakan atau pada motor diesel bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar sehingga terjadi proses pembakaran. Akibatnya tekanan dan temperatur di ruang bakar naik lebih tinggi sehingga torak mampu melakukan langkah kerja atau langkah ekspansi. Nah, langkah kerja ini dimulai dari posisi torak pada tema dan berakhir pada posisi tembe saat katup buang mulai terbuka dan langkah buang. Langkah ekspansi pada proses ini sering disebut dengan power stroke atau langkah kerja. Nah, yang keempat itu langkah buang adalah torak bergerak dari posisi tembe ke tema dengan katup isap dan katup buang terbuka sehingga gas hasil pembakaran terbuang ke atmosfer. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan apa itu konsumsi bahan bakar atau SFC. Nah, konsumsi bahan bakar yang digunakan dalam penelitian yaitu konsumsi mesin, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menghabiskan bensin sebanyak 10 mili bensin. Nah, SFC ini menyatakan jumlah pemakaian bahan bakar yang dikonsumsi oleh motor untuk menghasilkan daya 1 HP selama 1 jam. Nah, hasil praktikum itu seperti ini. Nah, jadi semakin rendah nilai SFC, maka semakin rendah juga pula konsumsi bahan bakar yang digunakan, gitu. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan itu apa itu efisiensi termal. Nah, dalam termodinamika, efisiensi termal adalah ukuran tanpa dimensi yang menunjukkan performa peralatan termal seperti mesin pembakaran, dalam, dan sebagainya. Panas yang masuk adalah energi yang didapatkan dari sumber energi. Nah, output yang diinginkan dapat berupa panas atau kerja. Nah, hasil praktikumnya seperti ini. Nah, ketika ditulis dalam presentasi, efisiensi termal harus berada di antara 0% dan 100%. Karena efisiensi seperti gesekan, hilangnya panas, dan faktor lainnya, efisiensi termal mesin ini tidak pernah mencapai 100%. Seperti contoh, mesin mobil hanya memiliki efisiensi 25%, dan mesin pembangkit listrik atau batu bata maksimum 46%, dan mesin diesel terbesar di dunia memiliki efisiensi maksimum 51,7%. Nah, adapun istilah dalam motor bakar, salah satunya itu ada motor bakar 4 langkah dan motor bakar 2 langkah. Apa itu motor bakar 4 langkah? Yaitu pada satu siklus terjadi 2 kali putaran poros engkol. Itu terjadi dalam satu langkah kerja. Nah, kalau misalnya motor bensin 2 langkah yaitu motor bensin yang pada satu siklus pembakaran diselesaikan dalam 1 kali putaran poros engkol yang menghasilkan 1 langkah energi gitu. Nah, jadi begitu penjelasannya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.